Mbak Dita, apakah pemerintah masih punya uang yang cukup untuk membiayai program makan bergizi gratis? Karena kan begitu besar sekali ya pemotongan anggaran yang dilakukan saat ini ya. Ya kalau tidak ada, ya tentu tidak beranilah dijalankan ya. Oke. Ada, dan itu sudah dialokasikan tahun ini, sebenarnya itu angkanya kan 71 triliun. Ya, dan itu mentargetkan sekitar lebih kurang 15 juta penerima manfaat tahun 2025. Namun demikian Pak Prabowo, Pak Presiden kemudian melihat bahwa ternyata banyak sekali aspirasi masyarakat itu untuk bisa mendapatkan segera. Jadi target yang 82 juta itu diminta oleh Pak Prabowo untuk bisa diakselerasi tahun ini begitu. Jadi angka 71 triliun dirasa memang harus ada penambahan sehingga saat ini masih dibahas ada sekitar tambahan 100 triliun rupiah. Jadi itu yang sedang disiapkan untuk makan bergizi gratis. 100 triliun itu apakah diambil dari 306 yang dihemat saat ini Mbak Dita? Beberapa seperti itu diambil dari situ dan sebenarnya sudah disampaikan juga ya oleh Pak Prabowo bahwa yang namanya penghematan ini untuk tadi program-program yang sekali lagi memang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Dan salah satunya ini adalah program makan bergizi gratis. Kemudian nanti juga ada renovasi sekolah, ada program-program lain ya yang memang terkait dengan tadi bagaimana rakyat itu bisa langsung merasakan. Dan ini sebenarnya kan juga perwujudan visi dan misi beliau. Bahwasanya peningkatan kualitas sumber daya manusia itu menjadi prioritas saat ini. Dan salah satunya tentu fokus di kesehatan dan juga sumber daya manusia dalam hal ini juga pendidikan. Oleh karena itu beliau juga mempercepat tuh program-program yang masuk di dalam program hasil terbaik cepat. Termasuk makan bergizi gratis, kemudian ada juga cek kesehatan gratis. Dalam waktu dekat nanti kita juga akan laksanakan tadi renovasi sekolah. Jadi hal-hal itu yang kembali lagi ini adalah otot gitu, ototnya negara kita ya, sehingga prioritasnya ada di sana. Sementara tadi yang memang akhirnya bisa malah justru menjadi lemak yang tidak menguntungkan bagi tubuh negara kita, yaitu dipangkas lah gitu. Mas Huda, masih ada uangnya MBG? Ya, tentu gini seperti ini. Kalau kita bicara mengenai efisiensi dan sebagainya gitu kan, tadi sampaikan juga sama Mbak Dita mengenai pendidikan gitu kan. Kita lihat di rincian, di Kementerian Tinggi dan Saintek ya, sekarang kan udah dipisahkan. Pak Satrio ya? Ya Satrio, sama satu lagi yang di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu kita hitung ada pengurangan sekitar 30 T. Di Kementerian Kesehatan, itu ada pengurangan sekitar 20 T. Itu yang kita lihat di beberapa paparan pemerintah gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat sebenarnya MBG ini kalaupun sudah berjalan dengan baik, tentu tidak ada masalah di lapangan sebenarnya. Kalau ada uangnya ya. Kita mendengar di beberapa media gitu kan, ada yang belum dibayar dan sebagainya. Kemudian ini vendor yang Anda maksud ya? Vendor, ya. Kemudian ada beberapa yang mungkin ya kalau kita bilang MBG ini lebih baik kalau boleh saya sampaikan itu ada reformulasi sebenarnya. Karena apa? Reformulasi penerima, jumlah penerima maksudnya? Jumlah penerimanya. Karena gini, ini kan kalaupun dipaksakan, kita sudah hitung sebenarnya. Kalau dipaksakan dengan anggaran 10.000 untuk defisit anggaran ini bisa mencapai 3%. Lebih dari 3%. Kita udah hitung untuk dari penerimaan negara, kemudian tapi kita belum hitung untuk efisiensinya ya. Tapi kalau tidak ada efisiensi, kalau itu 100%, itu lebih dari 3%. Dan tentu Mas Haikal juga tahu kalau 3% itu pasti akan berakhir pada impeachment pastinya. Nah, inilah yang kita sampaikan bahwa MBG ini tidak bisa langsung ujuk-ujuk ke 82%. Memang benar kalau sampaikan bertahap dan sebagainya, dan itu kita kalau bertahap itu masih aman. Tapi kalau 82 juta penerima langsung, itu kita bisa pastikan kalau tidak ada efisiensi, itu defisit APBN terhadap GDP 3%. Mas Haikal, apakah mungkin untuk memformulasi ulang jumlah penerima MBG? Kalau menurut saya sih bukan gitu ya. Ini saya klarifikasi dulu. Yang jelas tadi kalau cerita uangnya ada. Kita ini nggak merubah size APBN. Dengan penghematan ini semua APBN nggak ada. Penggunaan yang sekarang sudah ditentukan, yang kita anggap mungkin ada waste-nya itu kita kurangin, supaya kita bisa alihkan ke yang lebih produktif. Nah yang lebih produktif itulah yang tadi disampaikan ke
ke program-program yang lebih ada manfaatnya buat rakyat. Dan sikap itu sudah ada di Pak Prabowo dari zaman dulu. Saya pertama kali jadi anggota DPR itu 2014. Saya jadi anggota Komisi 6 dan salah satu keputusan pertama yang saya harus ambil waktu itu adalah penyertaan modal negara pada BUMN-BUMN. Pada saat ambil keputusan waktu itu Menteri BUMN-nya Bu Rini, kita kalau nggak salah menyuntik sekitar 40 triliun ke beberapa puluh BUMN, dan arahan dari Pak Prabowo-nya, kamu pilih suntikan ke BUMN yang paling berdampak kepada rakyat, yang paling bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat langsung. Itu yang kamu suntik BUMN-nya. Jadi arahan seperti itu sudah dari dulu, itu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Nah, hari ini beliau jadi presiden, ya sama aja gitu kan. Nah, size APBN-nya tidak berubah. Kalau yang tadi target 82 sebagaimana disampaikan 82 juta itu memang kita lakukannya bertahap. Bertahap itu ada dua. Satu, sistemnya juga harus kita masukkan in place karena dapur-dapur yang lagi disiapkan, sekolah-sekolah yang dapurnya lagi kan dapur ada yang lewat Kodim, ada yang lagi sistem kerjasama dengan pihak ketiga, ada yang lagi kita mau implementasikan di sekolah, itu juga perlu tenaga kerja BGN. Nah, tenaga kerja BGN-nya juga perlu disertifikasi, perlu dididik dulu, baru disertifikasi. Jadi mereka juga harus kita masukkan in place. Lalu sistem digital dan sistem keuangannya semua juga harus masuk. Jadi kan nggak bisa juga kita kucurin duitnya semua ready, sedangkan sistem buat distribusinya nggak ada. Gitu. Artinya formula jumlah penerima yang saat ini sudah berjalan di tahun 2025 akan terus dipertahankan setiap tahunnya, Mas Bukan. Haikal? Kita akan melakukan akselerasi, begitu juga percepatan, tapi juga harus diimbangin dengan persiapan infrastrukturnya, kira-kira begitu. Baik. Begitu infrastrukturnya siap, tentu duitnya kita harus siapin. Jadi ini kejar-kejaran, duit siap, tapi infrastruktur juga harus siap. Ya, berbarengan ya. Berbarengan. Saya ke Mas Ubed. Mas Ubed, salah satu yang menarik dari statement Pak Prabowo di Surabaya Senin lalu adalah soal raja-raja kecil. Dari amatan Mas Ubed, siapa sih orang-orang itu? Ya, saya kira tafsirnya bisa dua. Yang tahu sebenarnya Prabowo ya. Betul. Sayangnya Prabowo tidak jujur. Tidak jujur kenapa? Oh, tidak terbuka. Ya. Okay. Untuk menjelaskan siapa yang dimaksud dengan raja kecil. Sehingga kemudian publik termasuk akademisi berhak untuk menafsirkan. Ya. Tafsir pertama adalah raja kecil adalah menteri-menteri itu. Seolah-olah dia punya otoritas penuh untuk mengatur keuangan atau bahkan dirjen-dirjen sehingga nggak mau diganggu begitu. Dia seperti raja. Tafsir yang kedua bisa jadi ada raja lain yang tidak di kabinet tapi ikut ngatur-ngatur. Raja lain tidak di kabinet tapi dia punya kepanjangan tangan dan ikut mengatur. Iya betul, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya bagi Prabowo itu raja kecil tapi dia daya aturnya itu luar biasa. Kalau misalnya ada orang di luar kabinet tapi dia punya kemampuan untuk bisa mengatur keuangan negara, berarti bukan raja kecil dong Mas sebutannya. Iya, itu sebenarnya bahasa sindiran Prabowo terhadap raja kecil itu. Artinya Prabowo mengatakan sebenarnya kamu tuh kecil gitu. Tapi kamu raja, kira-kira begitu. Dan itu warning sebetulnya bagi yang disebut raja itu. Dari dua alternatif itu Mas Ubed lebih berat ke yang mana? Lebih condong yang kemana? Ya, saya kira biar publik yang menilai ya. Tapi saya kira ya dua-duanya memungkinkan ada benarnya ya. Oke. Yang tahu hanya Prabowo Mas. Baik, kalau saya sebenarnya mau memberikan catatan juga tuh buat dua itu karena menurut saya bayangkan ya infrastruktur makan bergizi ini juga belum siap, tapi kemudian atas alasan efisiensi kemudian mereka mengalihkan anggaran dan katanya anggarannya tidak berubah. Jadi sebetulnya ini bukan efisiensi, ini mengalihkan aja, realokasi sebetulnya, realokasi anggaran dari misalnya anggaran pendidikan dialihkan ke makan bergizi gratis dan luar biasa besar dan dampaknya merugikan buat mahasiswa juga. Kartu Indonesia Pintar mahasiswa akan hilang kemungkinan besarnya. Kemudian UKT juga naik ya katanya kemungkinan. Iya, UKT akan dipastikan naik karena kondisi keuangan kampus yang makin berkurang dan ini kan dampaknya luar biasa. Jadi argumen bahwa efisiensi itu untuk rakyat itu zong. Artinya tidak kuat argumennya. Oke. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita dalami lagi misalnya makan bergizi ini dimasukkan di dalam anggaran pendidikan misalnya. Ya karena ini negara apa ini? Harus ada argumen konstitusionalnya dong. Apa dalam konstitusi? Apa dalam undang-undang? Rujukan pendidikan itu ada dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang tahun 2003 itu. Oke. Isinya tidak ada satu kalimat pun di dalam undang-undang itu yang menyebutkan perlu
anggaran untuk makan bergizi. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Mas Atau Ubed. tidak ada dasar hukumnya Ya. kalau masuk ke anggaran Tapi gini, Pak, pendidikan. enggak, itu agak berasumsinya agak keliru ya. Karena yang dipotong itu kan seperti seremonial kantor, perjalanan dinasnya para saya paham itu pejabatnya, Mas. terus uang rapat-rapat, Pak, bukan saya uang paham. program. Jadi pelayanan untuk publik tidak boleh disentuh, Saya paham program-program pelayanan buat masyarakat tidak boleh disentuh. Kalau sampai ada yang tersentuh, berarti waktu pembentukan daripada anggarannya mereka itu agak keliru. Saya paham di situ. Pertanyaan saya, ketika efisiensi itu ngambil dari anggaran pendidikan itu dialihkan ke makan bergizi, itu yang jadi persoalan. Oh, gini, ada dibuka peluangnya untuk menteri yang bersangkutan mengajukan kembali kepada presiden, tapi ajukan yang benar. Kalau memang mau dikasih buat anak-anak kuliah, mau dikasihkan buat anak-anak SMA, ajukan dalam program yang benar yang enggak diisi dengan peluang-peluang untuk diborosin di dalam kementeriannya sendiri. Kira-kira begitu, Pak. Dan ini Jadi kalau waktu nyusun APBN gimana saya ya? harus luruskan ya, karena ini kan masih dalam proses ya Mas Ubed ya. Ibarat ini kita kalau sinetron ini masih dalam seri, ada 10 episode, ini belum sampai episode terakhir gitu. Jadi masih ada seri-series di mana ini proses berjalan. Apa yang kemudian kita dengarkan soal pendidikan ya, anggaran untuk pendidikan itu belum sesuatu yang final. Jadi kita tidak bisa juga berasumsi bahwa akan ada kenaikan UKT, ada pemotongan ini itu kita belum bisa menyampaikan Artinya, itu. Kita masih harus menunggu keputusan Artinya nanti. perkataan Pak Menteri salah. Proses, ini sebuah proses. Ini problem dalam Sebuah manajemen proses. pemerintahan. Bagaimana seorang menteri pernyataannya kemudian didengar oleh publik, tapi ternyata itu tidak benar. Oke, Saya tidak bisa tidak benar ya, belum selesai. Ya belum Prosesnya selesai, belum artinya selesai. kan Anda mengoreksi kan? Jadi kita narasinya harus menteri tunggu itu dulu. kan? Kita tunggu dulu prosesnya sampai kemudian ini final. Karena ini kan baru proses untuk rekonstruksi anggaran. Ya. Ya. Ini belum sesuatu yang diketok palu dan akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa akan ada pengurangan ini itu. Ini masih dalam proses. Oke. Mari kita tunggu. kita tahan di kata-kata proses, kita akan lanjut lagi usai pariwara, tetaplah bersama kami di Interupsi.